Assalamualaikum, apa kabar ya teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat tahun baru 2024. Semoga apa yang kita harapkan dan kita rencanakan di tahun ini semuanya dapat berjalan dengan lancar ya. Dan juga semoga tahun ini kita jadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan semua rencana-rencana yang udah kita buat itu bisa tercapai. Amin ya robbal alamin. Pagi ini tanggal 1 Januari 2024 hari Senin. Aku belum belanja mingguan soalnya kemarin tuh tanggal 30 dan 31 hari Sabtu dan Minggu itu suami aku masuk kerja. Jadi aku nggak bisa pergi ke pasar. Nah, sekarang aku tuh nekat ya pergi ke pasar, padahal udah feeling kalau tanggal 1 itu banyak yang libur. Tapi aku tetap pergi aja sekalian me time, karena kalau ke pasar tuh aku jalan sendiri ya, jadi kayak enak aja gitu pagi-pagi jalan-jalan naik motor dan sambil belanja. Kondisi pasar pagi ini benar-benar sepi ya teman-teman. Masih ada yang jualan satu dua, tapi yang beli juga nggak begitu banyak. Ini aku coba ke bagian belakang, lihat tukang ikan, dan banyak yang libur ya. Ini ada ibu yang jual ikan, dan cuman ini aja ikannya. Sepertinya ini ikan sisa kemarin ya, karena kondisinya kurang seger. Di bawah juga tukang ikan libur semua. Menurut yang jualan ikan, kalau malam tahun baru itu nelayannya pada libur. Jadi, mereka mau beli ikan yang fresh pun nggak ada yang jual ya, karena nelayannya pada libur. Jadi dari suplainya itu udah nggak ada, sehingga ikan yang mereka jual pun hanya ikan seadanya yang ada atau yang mereka punya aja. Akhirnya pagi ini aku hanya muter-muter pasar dan aku beli bawang putih cutting 5.000 dan cabai rawit 5.000. Lumayan ya, aku bisa muter-muter pasar tanpa harus berdempet-dempet dengan banyak orang seperti biasanya. Karena hari ini cukup longgar ya, dan aku akhirnya bisa menelusuri pasar ini hingga ke bagian-bagian paling belakang. Sebenarnya aku pengen banget beli ikan hari ini tuh karena stok ikan aku tuh sudah habis. Aku agak takut ya kalau nggak punya stok ikan itu karena anakku tuh suka banget makan ikan. Oh iya, aku juga mau beli ayam karena ayam ungkep aku juga sudah habis dan hanya ada tukang ayam ini aja yang jualan. Tapi setelah aku lihat-lihat kayaknya kondisinya kurang oke ya buat aku, jadi aku nggak beli di sini. Aku pikir-pikir lebih baik aku beli di Freshmart aja ya, karena di sini harganya 1 kilonya 40.000, lumayan tinggi, dan kondisi ayamnya itu nggak cocok lah buat aku seperti itu. Jadi nanti aku mau cari ayam di Freshmart aja. Nah, sambil muter-muter, aku ketemu tukang tahu juga. Aku belilah tahunya satu, harganya 5.000. Aku nggak beli tempe untuk hari ini karena aku masih ada sisa tempe minggu lalu, masih ada setengah. Ya ampun, aku irit banget ya. Jadi aku emang kalau masak itu seperlunya aja karena cuma berdua sama suami. Anakku yang masih balita tuh makannya beda ya teman-teman. Dan sekarang aku mau pulang sambil nanti mampir-mampir ke beberapa tempat ya. Ini aku beli kue pancong dulu, ada di dekat parkiran motor tempat aku parkir. Dan nanti aku mau mampir ke Freshmart dan juga tukang sayur yang dekat rumah. Sekarang aku udah mampir ke Freshmart nih. Di sini harga ayamnya itu 29.000 untuk yang 1 kilo dan 28.000 untuk yang di bawah 1 kilo. Lumayan lebih murah ya daripada tadi di pasar gitu. Cuman kalau bedanya di sini tuh ya ayamnya udah frozen ya teman-teman. Aku sih nggak masalah ya karena sebenarnya juga kondisinya sama aja masih masih oke. Jadi aku beli satu dan minta dipotong 8. Lanjut, aku ke tukang sayur yang ada di dekat rumah. Ini aku mau beli cumi asin. Aku beli cumi asinnya 1/4 kilo, harganya 28.000. Di sini juga banyak sayuran ya teman-teman, tapi aku biasa beli di pasar karena kalau di tukang sayur itu harganya sedikit lebih mahal. Tapi kalau untuk cumi asin, aku lebih suka yang beli di tukang sayur ini daripada yang di pasar karena menurut aku dan suami rasanya lebih enak yang beli di tukang sayur. Ini
aku beli cumi asin aja dan lanjut pulang. Sekarang aku udah di rumah, aku mau ngungkep ayam dan juga tahu yang aku beli tadi. Nah, sebelumnya aku mau ngopi dulu ya teman-teman. Ini aku bikin air panasnya sekalian untuk aku simpan di termos supaya nanti kalau anak aku minta bikin susu, kita nggak perlu bikin air panas lagi. Aku suka banget minum kopi. Aku hampir setiap hari selalu minum kopi ya teman-teman sebelum memulai aktivitas. Baik sekarang setelah jadi ibu rumah tangga atau full time mom ataupun dulu waktu aku masih kerja. Setiap pagi aku nggak lupa selalu bawa kopi ke kantor dan kalau di rumah juga sama. Setiap pagi aku selalu bikin kopi dulu sebelum melanjutkan aktivitas aku. Ini seperti udah jadi kebiasaan aja teman-teman. Jadi kalau aku tuh sukanya minum kopi yang dicampur dengan sedikit creamer, susu UHT dan juga sedikit gula aren. Tapi sebaiknya kalau minum kopi itu ya memang kopi aja ya teman-teman tanpa campuran apapun. Boleh diminum panas ataupun dingin. Cuman kalau aku pribadi aku belum kuat banget ya teman-teman untuk minum kopi yang murni seperti itu. Ini dia kopi aku udah jadi. Aku mau ngopi dulu ya. Habis ini lanjut aku mau cuci ayamnya dulu sebelum aku ngungkep. Dan sambil nyuci ayam, aku mau rebus air panasnya dulu yang untuk ngungkep supaya nanti airnya udah mendidih, ayamnya juga udah bersih dibersihkan. Jadi sekalian ya teman-teman. Ini tadi aku beli ayam harganya 29.000, beratnya sekitar 1 kilo. Dan aku beli tahu satu harganya 5.000, terus beli cabai rawit 5.000, beli bawang putih cuttingnya 5.000, dan juga aku beli cumi asinnya itu tadi harganya 28.000. Jadi totalnya itu sekitar berapa ya? 73.000 ya teman-teman untuk belanjaan aku ini, dan tentunya tidak cukup untuk 1 minggu ke depan. Jadi kira-kira ini tuh untuk 3 hari lah ya teman-teman. Jadi tuh besok rencananya aku mau beli ikan. Mudah-mudahan udah ada yang buka ya tukang ikannya besok di sekitar sini. Kalau misalkan besok nggak ada, ya aku cari lagi lusanya seperti itu. Rencananya aku mau beli ikan kembung sama ikan nila sekitar 1,5 kilo lah ya. Rata-rata harga kembung sama nilai di sekitar sini tuh 45.000 per kilonya. Jadi mungkin aku akan ada tambahan belanja lagi sekitar 60 sampai 70.000. Jadi belanja aku minggu ini tuh kira-kira sekitar kurang lebih 150.000. Ini belanja mingguan aku untuk 2 orang dewasa dan juga 1 anak balita ya teman-teman. Untuk budget belanja mingguan, biasanya aku tuh ngebudgetin seminggunya 200.000. Walaupun kadang aktualnya aku hanya menghabiskan 150 ribuan dan sisanya itu biasanya aku pakai kalau ada yang kurang-kurang ya teman-teman. Aku tinggal di daerah Tangsel dengan budget belanja mingguan 200.000 buat 2 orang dewasa dan juga 1 anak balita itu masih oke ya teman-teman. Mungkin akan ada perbedaan harga di setiap daerah, nanti tinggal kalian sesuaikan aja dengan harga di daerah masing-masing dan juga dengan jumlah anggota keluarga kalian. Karena semakin banyak anggota keluarganya juga mungkin akan berbeda ya. Budget segitu biasanya aku buat menu untuk 5 hari ke depan ya teman-teman. Untuk 2 harinya biasanya tuh aku jajan dan kalau masih ada sisa bahan makanan supaya nggak mau bazir sampai ke minggu depan berikutnya, biasanya aku juga masak di hari ke-6-nya. Nah ini dia air ungkepannya udah mendidih dan udah aku masukkan juga bumbu ungkepnya. Dan sekarang tinggal aku masukin ayam-ayamnya dan tunggu sekitar 15 menit ya teman-teman. Nggak usah terlalu lama untuk ayam frozen seperti ini karena biasanya kalau ayam yang udah di frozen itu dia lebih cepet ya empuknya karena dagingnya mungkin udah dijadikan es jadi lebih empuk. Nah sambil nunggu ayamnya mateng, lanjut aku mau beresin belanjaanku yang tadi. Ini dia rawit 5.000 dan juga bawang putih 5.000 buat tambahan. Kalau bawang merahnya tadi aku mau beli lagi juga ya, tapi aku sebenarnya masih ada yang di rumah dan aku lihat yang di pasar tuh kecil-kecil banget ya. Jadi ya udahlah aku habisin dulu aja yang di rumah sambil beli tambahan si bawang putih.
Lanjut, aku mau food prep cabe. Jadi ini aku mau bersihkan dulu tempat cabenya supaya cabe-cabenya ini nggak cepet busuk ya. Setiap seminggu sekali kita bersihkan dulu tempatnya dan juga diganti alas si tempat buat naruh cabe ini. Untuk cabe yang baru, aku biasanya aku taruh bawah dan cabe yang lama aku taruh atas supaya kepake duluan ya teman-teman. Alhamdulillah ini tuh cabe udah seminggu lebih ya yang di kulkas dan ini kondisinya masih oke banget, nggak cepet busuk. Minggu ini aku nggak beli sayuran ya teman-teman, karena kondisi di pasar tadi seperti itu, lagi sepi ya, nggak ada yang jualan. Dan aku juga masih ada bumbu pecel dan juga bumbu urap. Nanti kalau misalkan mau masak sayur, kita bikin yang simple aja ya, tinggal rebus sayur-sayuran yang ada di belakang rumah, dan juga atau tinggal seduh si bumbu pecel. Sambil nungguin ayamnya mateng, ini aku sambil cerita ya teman-teman. Kemarin aku juga beli mangga dan harganya ini udah harga tahun baru ya. Padahal kemarin tuh masih akhir tahun. Harganya udah pada naik kemarin itu. Tapi ini mangganya bagus-bagus banget. Dia benar-benar udah tua dan rasanya manis banget ini kalau misalkan dikupas. Aku beli 1 kilonya tuh 22.000 dan ini 4 mangga harganya sekitar 37.000 ya kalau nggak salah. Dan aku beli juga jeruk tapi nggak banyak. Ini 1 kilonya 23.000. Terus aku ambil 5 aja dan besar-besar banget nih jeruknya manis banget kayaknya ya. Ini 5 biji harganya 19.000 dan aku juga beli pisang harganya 26.000 satu sisir dan ini tinggal setengah sisir aja. Jadi untuk minggu ini aku nggak banyak beli sayur, tapi untuk seratnya alhamdulillah kayak tertutupi dengan buah-buahannya ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai akhir. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dipermudah segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, mohon bantuannya ya untuk subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih.